Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Izati dari kelas 2023C. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai semiotika. Sebelumnya, saya telah membahas mengenai teori mimetik. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai semiotika, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan semiotika. Semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu semeion yang berarti tanda. Nah, jadi dapat dikatakan secara istilah semiotika ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tanda. Tanda dianggap sebagai suatu hal dasar atau konvensi sosial dan memiliki makna tertentu. Tanda ini nantinya akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Nah, dalam semiotika ini dikenal pula beberapa tokoh yang disebut sebagai pencetus teori ini. Nah, yang pertama itu adalah Ferdinand de Saussure. Nah, Ferdinand de Saussure ini dikenal sebagai bapak semiotika modern yang membagi relasi antara penanda atau signifier dan petanda atau signifit berdasarkan konvensi yang disebut dengan signifikansi. Saussure membagi semiotika ini terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama ada signifikan dan signifi. Yang kedua ada language dan parole. Yang ketiga ada sinkronik dan diakronik. Yang keempat ada sintagmatik dan paradigmatik. Tokoh pencetus yang kedua adalah Charles Sanders Peirce. Nah, menurut Charles Sanders Peirce, tanda ini akan selalu berhubungan dengan logika. Charles Sanders Peirce membagi tanda atas 3 hal. Yang pertama ada icon, yang kedua ada indeks, dan yang ketiga adalah simbol. Lalu tokoh yang terakhir atau tokoh yang ketiga adalah Roland Barthes. Barthes juga termasuk ke dalam tokoh penting di dunia semiotika. Barthes ini merupakan seseorang yang mencetuskan model analisis tanda signifikansi atas 2 tahap yang dikenal dengan two border of signification. Kemudian membaginya menjadi konotasi dan denotasi. Pada analisis semiotika kali ini, saya akan menggunakan teori dari Charles Sanders Peirce yang membagi tanda atas 3 hal. Yang pertama ada icon, yang kedua indeks, dan yang ketiga adalah simbol. Nah, sebelum masuk ke dalam penerapannya terhadap karya sastra, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu icon, indeks, dan simbol. Nah, yang pertama ada icon. Icon merupakan tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Contohnya itu, di dalam sebuah perusahaan ada gambar toilet. Nah, berarti di situ ada tempat toilet. Nah, lalu yang kedua adalah indeks. Indeks itu merupakan tanda yang memiliki hubungan sebab dan akibat dengan apa yang diwakilinya. Misalnya, dalam suatu paket itu, di dekat bungkusnya itu ada lambang gelas pecah. Nah, artinya jika paket itu dibanting sama dengan halnya lambang gelas tersebut, maka paket tersebut akan pecah. Nah, lalu yang ketiga adalah simbol. Simbol ini merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau perjanjian atas kesepakatan bersama. Contohnya, hati berwarna merah muda itu dilambangkan sebagai cinta. Tanpa sadar, orang telah menyepakati bahwa lambang cinta itu adalah hati berwarna merah muda.
Selanjutnya barulah kita masuk ke pembahasan analisis kajian semiotika ini dalam karya sastra Puisi Catatan Seorang Demonstran karya Taufik Ismail. Inilah peperangan tanpa jenderal, tanpa senapan. Pada dua baris puisi tersebut merupakan sebuah ikon. Kenapa dikatakan sebagai ikon? Karena pada baris tersebut menggambarkan bagaimana sebuah peperangan yang disertai dengan ketidakberdayaan para demonstran yang saat itu tidak memiliki apapun, baik dari segi pemimpin maupun dari senjata, untuk melawan pemerintah yang saat itu pastinya memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Disinilah keberanian diuji. Pada baris puisi tersebut merupakan sebuah ikon karena menggambarkan ketika jiwa kebangsaan mereka diuji, apakah mereka ini benar-benar berani atau tidak untuk menghadapi lawan serta mempertahankan keadilan dan kebenaran yang mereka percayai dengan keadaan yang tidak berdaya dan tidak memiliki senjata dan tidak memiliki tempat perlindungan. Kebenaran dicoba dihancurkan. Pada baris puisi ini dikatakan sebagai ikon karena menggambarkan bagaimana sebuah kebenaran di negara itu dicoba dihancurkan oleh oknum-oknum tertentu. Pada hari-hari berkabung di depan menghadang ribuan lawan. Pada dua baris puisi tersebut dikatakan sebagai ikon karena menggambarkan bagaimana lawan mereka ini terus menyerang tanpa peduli apa yang terjadi dengan kehidupan para demonstran. Dan pada kali ini mereka menyerang demonstran ini saat para demonstran sedang berduka, karena banyak dari pihak demonstran yang tewas saat membela kebenaran dan keadilan.